Aku ibu dari seorang putra. Ibuku berasal dari Aceh. Bapakku dari Medan. Sementara, suamiku adalah mualaf dari WNI Tionghoa. Suamiku seorang ahli Hong Shui dan Feng Shui. Tamu-tamunya banyak dari kalangan artis dan pengusaha. Sedangkan aku sendiri bersama ibu mencoba usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah, keluarga kami hidup dalam suasana damai dan tentram. Hingga suatu hari, ketika suamiku sedang pergi ke Bandung, datanglah 3 orang tamu aneh. Seorang nenek dengan 2 orang lelaki muda. Mereka mengaku berasal dari Sumedang. Menurutku, wajah mereka menyeramkan. Ya, menyeramkan. Ketika kukatakan bahwa suamiku sedang keluar kota, mereka tetap memaksa masuk. Segera saja ku telepon suamiku. Dan suamiku pun menyuruhku agar meminta tamu misterius itu pergi. Ketika aku sedang menelepon, sempat kuperlihatkan sikap para tamu misterius itu. Si nenek kulihat membaca mantra-mantra sambil mengitari meja suamiku yang letaknya berdekatan dengan ruang tamu. Sedangkan 2 pemuda itu matanya memperhatikan ruang tempat penyimpanan barang-barang pusaka milik suamiku yang terletak di sebelah meja kerjanya. Akhirnya, setelah kujelaskan agar lain kali saja datangnya jika ada keperluan dengan suamiku, mereka pulang. Lega hatiku, tetapi ada yang aneh kurasakan setelah tamu-tamu itu pulang. Ya, aku merasakan hawa aneh. Hawa aneh terutama di sekitar meja kerja suamiku dan di ruang tamu. Bahkan, ketika memasuki kamar, hawa aneh juga menyerap perasaanku. Beberapa hari setelah kedatangan 3 orang tamu misterius itu, sekujur badanku terasa panas. Kepalaku pusing sekali dan aku seperti orang kesurupan. Sering mengamuk, obat yang diberi ibu tak mampu menolong. Malahan, cerita ibu, aku sering membentur-benturkan kepalaku ke tembok. Akhirnya, ibuku yang kebetulan mempunyai keahlian mengobati, segera turun tangan. Namun, saat ibu berusaha mengobatiku, aku memberontak, memukulinya, hingga ibuku kewalahan. Dia memelintir tanganku hingga aku pun menjerit kesakitan dan memohon ampun. Menurut ibu, badanku dimasuki sejenis makhluk halus. Aku pun segera sadar, dan tubuh pun terasa lemas. Aku baru dapat tidur setelah diberi segelas air putih oleh ibu. Tetapi selang beberapa hari penyakit aneh ini kembali menyerangku. Bila dihitung sudah 5 kali kumat. Ibuku merasa kewalahan dengan makhluk yang ada dalam badanku. Terakhir aku dibawa ke Banten untuk berobat pada seorang ajengan teman suamiku. Menurut cerita keluargaku, sepanjang perjalanan menuju Banten, aku sudah tidak sadarkan diri. Bicaraku ngaco. Sudah pesan-pesan seperti orang mau mati. Suhu tubuhku pun tinggi. Sementara, anakku terus menangis. Aku benar-benar sudah pasrah kalau memang harus mati. Ketika sampai di rumah ajengan itu aku pun langsung diobati. Katanya, sakitku ini akibat disantet 3 orang tamu misterius tempo hari. Tujuannya untuk membunuh keluarga kami dan juga untuk mematikan usaha suamiku. Pantas, sejak kedatangan tamu aneh itu usaha suamiku menjadi sepi. Bahkan kami makan dari tabungan. Kesehatan suamiku pun menurun. Dan penyakit jantungnya juga kumat dengan batuk yang tiada henti. Bahkan ibuku juga diserang. Tangan kanannya tidak bisa bergerak, lumpuh. Otomatis usaha yang kami jalankan jadi terhenti. Ibu juga mengaku di dalam rongga perutnya terasa ada sebuah botol yang mengganjal. Tetapi, karena ibu kuat ibadah, dia dapat bertahan melawan makhluk itu. Dan yang lebih aneh lagi, ketika ayah mau memeluk ibu, ibu pun menolak dan mengusir ayah. Akibatnya, untuk tidur pun ibu mengalami kesulitan. Sampai pada suatu hari, kami kedatangan seorang kiai muda. Menurut penerawangan gaib sang kiai, selain keluargaku mau dibunuh satu persatu, usaha suamiku juga dibuat mati.
Hal ini dilakukan oleh saingan bisnis suamiku dengan mempergunakan dukun. Makhluk yang masuk dalam badanku sejenis jin perempuan. Ternyata, jin itu lebih menyenangi badan ibuku. Itulah sebabnya, penyakitku pindah ke ibuku. Bayangkan, untuk mengusir jin bandel tersebut ibu sampai harus memakan bawang putih mentah yang sudah ditumbuk. Juga jari ibu digosok dengan lada hitam oleh Pak Kiai. Selanjutnya jin itu ditangkap dan dimasukkan ke dalam botol. Lalu, 3 makhluk sejenis tuyul berwarna hitam yang jahat yang disuruh untuk mematikan usaha suamiku juga berhasil ditangkap dari dalam kamarku, ruang kerja suami dan ruang tamu. Syukurlah, akhirnya kami semua bisa selamat dari serangan santet mematikan itu. Untuk menghindari serangan gaib selanjutnya, rumah kami dipagari pagar gaib. Kini, aku sekeluarga merasa tentram kembali. Dengar tidak lupa memperbanyak ibadah dan sedekah.